Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, penyajian data dalam bentuk diagram itu ada 5. Yang pertama ada histogram, ada polygon frekuensi, ogive, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Yang pertama yaitu ada histogram. Definisi dari histogram adalah diagram batang frekuensi yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk segi empat atau batang-batang yang saling berhimpitan. Fungsi dari histogram ialah menggambarkan beda antar kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Contoh yang pertama yaitu buatlah histogram dari tabel berikut, yaitu disajikan distribusi frekuensi dari nilai statistik seperti tertera di layar. Selanjutnya, untuk membuat histogram, yang pertama kita perlu membuat garis tegak dan garis mendatar, di mana garis tegaknya ini sebagai frekuensi dan garis mendatarnya ini sebagai interval kelas atau batas bawah dan batas atas. Nah, setelah itu kita dapat menentukan batas bawah dan batas atas dari setiap interval kelasnya, yaitu yang pertama, untuk menghitung batas bawah kita perlu mengurangkan tepi bawah dengan 0,5, sedangkan untuk menghitung batas atas kita perlu menambahkan tepi atas dengan 0,5. Jadi pada kelas yang pertama memiliki batas bawah yaitu 25 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 24,5. Nah, untuk kelas yang kedua yaitu 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Sedangkan untuk kelas yang ketiga yaitu 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5 dan seterusnya hingga pada kelas yang terakhir yaitu 85 dikurangi 0,5 sama dengan 84,5. Itulah batas bawah dari interval kelas. Selanjutnya untuk menghitung batas atas yaitu untuk kelas yang pertama yaitu 34 ditambah dengan 0,5 sama dengan 34,5 dan untuk kelas yang kedua yaitu 44 ditambah 0,5 sama dengan 44,5 dan seterusnya hingga pada kelas yang terakhir yaitu batas atas 94 ditambah 0,5 sama dengan 94,5. Nah, setelah kita memperoleh batas bawah dan batas atas, dapat kita tuliskan pada histogram, pada diagram atau histogram yang akan kita buat, yaitu untuk interval kelas yang pertama yaitu batas bawah 24,5 sampai dengan 34,5 memiliki frekuensi 6, jadi untuk tinggi batangnya yaitu sesuai dengan frekuensi tersebut, yaitu memiliki tinggi 6. Selanjutnya untuk kelas yang kedua yaitu 34,5 sampai dengan 44,5 memiliki frekuensi yaitu 8, sehingga kita dapat membuat diagram batangnya yaitu dengan tinggi 8 sesuai dengan frekuensinya dan seterusnya hingga pada kelas yang terakhir yaitu memiliki batas bawah 84,5 sampai dengan 94,5 dengan tinggi frekuensinya yaitu 6 sehingga dapat membentuk suatu histogram yang saling berhimpit. Jadi gambar satu inilah yang disebut dengan gambar diagram histogram. Yang selanjutnya yaitu polygon frekuensi. Definisi dari polygon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Dalam hal ini, penambahan satu kelas pada kelas pertama dan sesudah kelas terakhir dilakukan agar ujung kiri dan kanan tertutup dengan frekuensi masing-masing 0. Contohnya yaitu dari tabel nomor 1 tadi, buatlah polygon frekuensinya. Selanjutnya, untuk membuat polygon frekuensi, yang pertama kita perlu menentukan titik tengah dari setiap interval kelas. Untuk menentukan titik tengah ini, kita dapat menyebulahkan tepi bawah ditambah dengan tepi atas, lalu kita bagi dengan 2. Nah, pada kelas yang pertama, yaitu tepi bawah 25 ditambah dengan tepi atas 34, lalu dibagi dengan 2 menghasilkan 29,5. Selanjutnya untuk kelas yang kedua yaitu tepi bawah 35 ditambah dengan tepi atasnya yaitu 44, lalu dibagi dengan 2 menghasilkan 39,5.
Dan untuk kelas yang ketiga yaitu 45 ditambah 54 dibagi dengan 2 menghasilkan 49,5 dan seterusnya hingga kelas yang terakhir yaitu 85 ditambah 94 dibagi 2 sama dengan 89,5. Setelah kita mendapatkan titik tengah, kita dapat membuat poligon frekuensinya, yaitu dengan membuat titik-titik pada batang pada histogram. Histogram ini telah kita buat pada contoh nomor 1. Lalu kita dapat membuat titik-titik tengah pada setiap batang histogram tersebut. Nah, setelah kita membuat titik-titik tersebut, kita dapat menghubungkan setiap titik-titik tersebut menggunakan garis lurus. Sehingga garis inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Baiklah, untuk penyajian data dalam bentuk diagram yang selanjutnya ada OGIF atau OSIF. Grafik OGIF disebut juga grafik frekuensi meningkat. Dalam grafik OGIF dicantumkan frekuensi meningkat atau frekuensi kumulatif pada sumbu tegak. Pada sumbu mendatar dicantumkan skala nilai atau skor. Jika kita ingin membuat grafik untuk distribusi frekuensi bergolong, dicantumkan skor batas nyata kelas pada sumbu mendatar. Di atas setiap skor batas nyata kelas dibuat titik temu antara skor batas nyata kelas dengan frekuensi meningkat atau frekuensi kumulatif. Selanjutnya, antara titik temu yang paling rendah dihubungkan dengan titik temu di atas sampai dengan titik temu yang paling tinggi. Selanjutnya ada contoh soal untuk membuat grafik OGIF. Di sini kita memiliki data sebagai berikut pada contoh soal nomor 3. Untuk membuat grafik OGIF menggunakan data tersebut, pertama-tama kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif terlebih dahulu, yang dimana tabel distribusi frekuensi kumulatif ini harus memuat interval kelas, tepi bawah setiap kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif, yang dimana frekuensi kumulatif ini terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat dilihat seperti pada tabel nomor 3 berikut. Kemudian, setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, lalu kita masukkan nilai tepi bawah sebagai sumbu mendatar atau sumbu horizontal atau sumbu X, sedangkan sumbu tegak atau vertikal atau sumbu Y dimasukkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk membuat grafik OGIF positif, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari untuk membuat grafik OGIF negatif. Grafik OGIF positif dapat kita lihat seperti pada grafik sebelah kiri yang berwarna biru, di mana batas bawah setiap kelasnya yaitu yang terdapat pada sumbu X, yakni 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, dan 89,5. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari terdapat pada sumbu Y, yakni 5, 10, 20, 25, dan 30. Begitu pula dengan OGIF negatif yang berada di sebelah kanan atau yang berwarna merah. Diagram batang. Untuk definisinya, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dengan batang-batang tegak atau mendatar yang sama lebarnya. Antara batang yang satu dengan batang yang lainnya tidak berhimpitan. Diagram batang dapat berdimensi 2 dan dapat pula berdimensi 3. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu menegak yang berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, demikian sumbu menegaknya. Skala pada sumbu mendatar tidak perlu sama dengan skala pada sumbu menegak.
Kalau diagram batangnya dibuat tegak, sumbu mendatar digunakan untuk menyatakan atribut atau waktu. Nilai data pada masing-masing atribut digambar pada sumbu menegak. Untuk contoh, banyaknya lulusan SLTPA selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Banyaknya lulusan. Nah, untuk tahun 1991, laki-laki 122, wanita 102, kemudian untuk jumlahnya 224. Tahun 1992, laki-laki 115, wanita 123, jumlahnya 238. Tahun 1993, laki-laki 118, wanita 107, jumlahnya 225. Tahun 1994, laki-laki 150, wanita 105, jumlah 253. Tahun 1995, laki-laki 242, wanita 148, dan jumlahnya 490. Nah, untuk penyelesaiannya, dari data tersebut, maka diagram batangnya adalah seperti yang tertera pada layar, di mana terdapat judul, kemudian di samping terdapat banyaknya lulusan yang diperoleh dari jumlah laki-laki dan wanita. Kemudian, untuk keterangan tahun berada di bawah diagram. Nah, kemudian diagram lingkaran. Untuk definisinya, diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan daerah lingkaran untuk menunjukkan suatu keseluruhan atau 100% atau jumlah semua nilai atau ukuran. Seperti halnya diagram batang, diagram lingkaran sangat baik untuk menyatakan data yang berbentuk atribut atau data dari variabel nominal. Diagram lingkaran dapat berdimensi 2 dan dapat pula berdimensi 3. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Luas suatu bagian menunjukkan banyaknya ukuran atau data. Dianjurkan agar pembagian dimulai dari bagian yang terbesar. Untuk contohnya, kegiatan seorang anak selama 24 jam adalah sebagai berikut. Bekerja membantu orang tua selama 2 jam, bermain selama 4 jam, belajar termasuk di sekolah selama 8 jam, tidur selama 8 jam, dan kegiatan lain-lain selama 2 jam. Nah, buatlah diagram lingkaran dari data kegiatan ini. Untuk penyelesaiannya, bekerja 2/24 kali 100% sama dengan 8,3, bermain 4/24 dikali 100% sama dengan 16,7, belajar 8/24 dikali 100% sama dengan 33,3, tidur 8/24 dikali 100% sama dengan 33,3. Kegiatan lain-lain 2/24 dikali 100% sama dengan 8,3. Dari perhitungan ini dapat dibuat diagram lingkarannya, yaitu sebagai berikut. Nah, pada diagram lingkaran terdapat judulnya, kemudian setiap pekerjaan disimbolkan oleh warna yang berbeda. Seperti bekerja 8,3% disimbolkan warna biru, bermain 16,7% disimbolkan dengan warna merah, belajar 33,3% disimbolkan dengan warna hijau, tidur sama dengan 33,3% disimbolkan dengan warna hijau, dan lain-lain 8,3% disimbolkan dengan warna biru muda. Di kelas selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan grafik atau diagram dari sebuah data dengan menggunakan program R. Untuk membuat diagram atau grafik di program R, kita memerlukan suatu package bernama FDTH. Sebelum itu kita perlu menginstal package tersebut terlebih dahulu. Cara menginstalnya, kita pergi ke menu Tools, kemudian pilih Install Package, kemudian tuliskan FDTH, lalu klik Install. Setelah selesai menginstal, kita perlu memanggil package tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan syntax library (FDTH). Maka package tersebut sudah siap digunakan. Misalkan kita mempunyai data berat badan dari 30 mahasiswa. Kita perlu
mendeklarasikannya terlebih dahulu menjadi suatu variabel. Di sini saya menggunakan variabel bernama data_q. Kemudian apabila kita panggil variabel bernama data_q, maka akan menghasilkan output berat badan dari 30 mahasiswa. Setelah itu kita perlu membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu sebelum kita membuat grafik histogram, polygon frekuensi, dan OKIF. Caranya kita menggunakan bantuan package FDTH. Kita mendeklarasikannya menjadi sebuah variabel bebas. Di sini kita namai tabel frekuensi. Apabila kita panggil tabel frekuensi tersebut, maka akan muncul tabel distribusi frekuensi dari berat badan 30 mahasiswa. Kemudian, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita akan membuat grafik histogram, polygon frekuensi, dan OKIF. Yang pertama ada grafik histogram. Sintaksnya yaitu plot dalam kurung tabel frekuensi. Bagian judul sintaksnya yaitu main sama dengan histogram. Bagian sumbu Y sintaksnya yaitu YLab sama dengan frekuensi. Bagian sumbu X sintaksnya XLab sama dengan batas kelas. Kemudian kita bisa memvariasikannya dengan memberi warna dengan menggunakan call sama dengan purple. Apabila kita run program ini, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Ini merupakan grafik histogram dari data 30 mahasiswa. Di sumbu Y terdapat frekuensi, di sumbu X merupakan batas tiap kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik polygon frekuensi. Sintaksnya yaitu plot dalam kurung tabel frekuensi, type menggunakan FP, di bagian judul main sama dengan polygon, di bagian sumbu Y menggunakan YLab sama dengan frekuensi, di bagian sumbu X, XLab sama dengan batas kelas, kemudian warnanya call sama dengan green, kemudian ada tambahan PCH sama dengan 19. PCH sama dengan 19 di sini berfungsi untuk memenuhi lingkaran-lingkaran yang ada di titik tengah poligon ini, sehingga lingkaran ini menjadi full berwarna hijau. Kemudian yang ketiga ada grafik OKIF. Sintaks grafik OKIF di sini adalah plot sama dalam kurung tabel frekuensi, type-nya menggunakan CFP, kemudian di bagian judul main sama dengan OKIF, kemudian warnanya kita menggunakan blue atau biru, kemudian PCH-nya 19, di bagian sumbu Y, YLab sama dengan frekuensi kumulatif, di bagian sumbu X, XLab sama dengan batas kelas. Saat kita jalankan programnya, akan menghasilkan output berupa grafik OKIF atau grafik OSAIF dari data berat badan 30 mahasiswa yang sudah kita buat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan diagram lingkaran dan diagram batang. Misalkan kita mempunyai data frekuensi mata pelajaran favorit siswa. Dari data ini kita perlu mendeklarasikannya terlebih dahulu menjadi sebuah variabel. Misalkan saya deklarasikan menjadi sebuah variabel bernama coba. Kemudian apabila kita panggil variabel tersebut, maka akan muncul data frekuensinya. Kemudian kita bisa membuat diagram lingkarannya dengan menggunakan sintaks pi dalam kurung variabel coba. Kemudian di bagian judul kita menggunakan main sama dengan mata pelajaran. Kemudian untuk warnanya call sama dengan rainbow.
dalam kurung length dalam kurung variabel coba. Kemudian kita beri labels yang berisikan nama-nama mata pelajarannya. C dalam kurung fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa. Apabila kita run program ini, akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian yang kedua ada diagram batang. Sintaksnya yaitu bar plot dalam kurung coba, colornya atau warnanya menggunakan col sama dengan merah. Kemudian di bagian judul main sama dengan diagram batang. Di bagian sumbu Y lab sama dengan frekuensi. Di bagian sumbu X lab sama dengan hari. Kemudian kita akan memberi nama dari setiap bagian di diagram batang tersebut menggunakan sintaks names.org sama dengan C dalam kurung fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa. Saat kita jalankan programnya, maka akan menjadi seperti ini.